Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memaparkan materi tentang keamanan data. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Iwayan Erawan dengan NIM 231510136. Selanjutnya ada rekan-rekan saya, silakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Idrus Mestawan dengan NIM 1053. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kade Andre Maliana dengan NIM akhir 1049. Terima kasih. Oke, materi pertama yaitu apa itu data security. Keamanan data atau data security adalah praktik dan proses yang dilakukan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, penggunaan, atau perubahan yang tidak diinginkan. Data security berfokus pada melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang disimpan di dalam sistem atau perangkat. Tujuan dari keamanan data ini adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses dan menggunakannya. Proses data security meliputi pengamanan data dengan menggunakan teknologi seperti enkripsi, akses pengontrolan yang terbatas, sistem deteksi ancaman, dan keamanan jaringan. Ini juga mencakup penggunaan praktik terbaik dalam manajemen data seperti backup dan pemulihan data, serta pelatihan karyawan untuk menghindari serangan phishing atau kebocoran data. Dengan kemudahan teknologi yang canggih sekarang ini, banyak perusahaan yang memilih menyimpan datanya melalui internet. Dengan harapan semua data yang disimpan di internet dapat memudahkan dan mengefisienkan proses kerja antara anggota perusahaan. Ketergantungan perusahaan penyimpanan data di internet ini walaupun di satu sisi dapat menimbulkan sisi positif, di satu sisi yang lain pun dapat menyebabkan suatu sisi negatif juga. Hal tersebut kerap terjadi karena cukup banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan aksi kejahatannya. Misalnya, saat ini kamu bisa bayangkan bila suatu internet, mobile banking, bank A atau aplikasi lain yang membutuhkan data-data privasi, seorang secara tiba-tiba diretas, maka ini akan melahirkan ancaman keamanan data yang sangat besar. Untuk itu, akan sangat baik kita dapat mengerti tentang data security dan mengapa kita perlu keamanan data. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keamanan data. Nah, pada dasarnya ada beberapa jenis data yang bisa kita lakukan, mulai dari enkripsi, autentifikasi, tokenisasi, dan kontrol akses data, juga penyembunyian data. Nah, berikut penjelasan jenis-jenis keamanan data tersebut dan apa saja perbedaannya. Yang pertama yaitu enkripsi. Jenis keamanan data sering disebut dengan enkripsi. Enkripsi adalah suatu proses pengubahan karakter teks dengan menggunakan algoritma komputer menjadi format yang tidak bisa dibaca melalui kunci enkripsi. Atau mudahnya, pengubahan bentuk awal data yang sebelumnya mudah dipahami menjadi kode-kode yang sulit untuk dipahami. Nah, dengan pengubahan tersebut diharapkan dapat mengamankan dan merahasiakan sebuah data, sehingga informasi yang di dalamnya banyak bisa diakses oleh atau untuk orang tertentu saja. Pada umumnya, enkripsi dilakukan dengan menggunakan algoritma matematis untuk mengubah teks atau data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami atau diakses tanpa kunci enkripsi yang sesuai. Nah, dengan cara ini, enkripsi memberikan perlindungan dan keamanan tambahan untuk data yang sensitif dan penting. Kedua, autentikasi. Proses autentikasi ini adalah sebuah proses pemastian atau pengenalan pengguna secara akurat. Atau lebih pengertiannya, autentifikasi ini adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem yang meminta akses dari sumber daya atau layanan tertentu. Dalam konteks keamanan informasi, autentikasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa orang atau sistem yang mencoba mengakses suatu sumber daya atau layanan adalah orang atau sistem yang seharusnya memiliki hak akses tersebut.
Autentikasi umumnya dilakukan dengan meminta pengguna untuk memasukkan kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang valid, atau dengan menggunakan teknologi pengenalan biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Yang ketiga yaitu firewall. Firewall merupakan suatu sistem keamanan yang dirancang untuk memblokir akses yang tidak sah atau tidak diinginkan dari jaringan atau sistem komputer, sementara memperbolehkan akses yang lain yang sah. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang diinstal pada server atau komputer klien yang bertujuan untuk melindungi sistem dan jaringan dari ancaman seperti serangan hacker, virus, dan malware. Firewall merupakan fungsi pengamanan dengan menganalisis atau mengatur jaringan lalu lintas yang masuk dan keluar, serta memeriksa apakah setiap paket data yang dikirim dan diterima sesuai aturan yang telah ditetapkan. Jika paket data tersebut tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan, maka firewall akan memblokir akses dan menghentikan paket data tersebut. Untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, dari materi yang sudah dipresentasikan tadi, mungkin kalian bertanya bagaimana cara kita untuk menjaga keamanan data. Untuk menjaga keamanan data itu ada 2 faktor. Yang pertama itu faktornya dari pemerintah, yang kedua itu dari diri sendiri. Dari pemerintah misalnya pemerintah itu bisa membuat sebuah regulasi tentang keamanan data yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keamanan data tersebut. Yang kedua, mungkin yang bisa dilakukan pemerintah yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu tidak mengetahui tentang keamanan data. Oleh sebab itu dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat tersebut. Nah, yang kedua yaitu faktor dari diri sendiri. Yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai seorang pribadi, mungkin tidak menyebarkan data kita secara sembarangan seperti itu. Misalnya jika kita ingin membeli sesuatu, kemudian ada yang meminta data kita, kita pastikan dulu apakah itu memang perlu atau tidak gitu. Yang kedua, mungkin saat kita browsing di internet, kita perhatikan dulu alamat webnya itu phishing atau tidak gitu. Takutnya kan nantinya kalau kita buka itu, kemungkinan di sana ada phishing, kemudian data kita diambil oleh seorang hacker misalnya. Yang ketiga, kita bisa pastikan aplikasi apa yang kita gunakan gitu. Pastikan aplikasinya itu bukan aplikasi bajakan, yang mana kalau kita menggunakan aplikasi bajakan, yang pastinya data kita sangat rentan untuk diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima yang bisa kita lakukan, menjaga kata sandi kita misalnya, atau membuat kata sandi yang kuat gitu untuk menjaga data-data kita supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti itu. Ya, itu saja mungkin langkah-langkah untuk menjaga keamanan data kita. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah kita mengetahui apa itu keamanan data, alasan mengapa butuh keamanan data, jenis dan cara mengamankan data di internet, saya dapat menyimpulkan bahwa data security adalah serangkaian prosedur, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi data dari kerusakan, modifikasi, atau akses yang tidak sah. Dan salah satu langkah untuk melakukan data security tersebut ialah memilih penyedia hosting yang tepat. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Presentasi saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.